Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asra ayatin. Fadakara ad-dukhan wa dajjal wa dabbah wa tulu asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusufin khasfun bil masriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tadrudun nas ila mahsyarihim. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda besar. Beliau menyebutkan yang pertama munculnya asap, yang kedua munculnya dajjal, yang ketiga munculnya binatang melata, yang ketiga matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana matahari di barat, di timur dan di jazirah Arab. Dan di akhir dari semua itu adalah api yang muncul dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah jamaah musalla al-ukhuwah. Mudah-mudahan Allah SWT mempererat ukhuwah kita. Sebagaimana nama musalla ini mempererat ukhuwah dengan tadabbur Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran. Tapi sudah dibacakan 1 juz Al-Quran yang mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah dari Al-Quran itu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu memang perlu dengan berkah ya. Walaupun kita membaca setiap bulan 1 juz, itu berkahnya sudah banyak. Bagaimana kalau setiap hari 1 juz, berkahnya lebih banyak lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengkaji hadis tadi. Hadis ya, riwayat Hudzaifah bin Usaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, menyebut tentang kiamat, tanda-tanda hari kiamat kubro, tanda-tanda hari kiamat besar. Mungkin pada pertemuan yang lalu tadi bahas tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat kecil. Jadi para ulama menyebutkan 3 tanda hari kiamat. Hari kiamat yang kecil. Apa maksudnya kecil? Maksudnya jauh dari terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat kecil ini sudah berlalu. Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah berlalu 14 abad yang lalu. Sudah ini berlalu, yang kecil sudah berlalu. Kemudian yang kedua, hari kiamat yang pertengahan. Dari kiamat yang pertengahan itu apa? Hari atau tanda hari kiamat yang
sedang terjadi dan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Itu tanda hari kiamat pertengahan. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Tanda hari kiamat yang sedang berlangsung. Ya, ini kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kita ini nggak memperhatikan tanda-tanda hari kiamat nggak? Apa salah satu contoh yang di depan mata kita bisa kita lihat? Sebagaimana di dalam hadis Umar bin Khattab, hadis nomor 1 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu disebutkan malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, akhbirni an-nisa'ah, beritahu kepada saya tentang hari kiamat. Saya tidak tahu, kata Muhammad. Tolong sebutkan tanda-tandanya, saya tidak tahu. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanyakan. Kemudian malaikat menyebutkan antarijal amatu rabbataha wa an kufatal urata wa antara al kufatal urata yatatawalu fil dunya. Salah satu tanda kiamat disebutkan oleh malaikat Jibril dalam hadis ini adalah Anda melihat bagaimana pengembala kambing yang dulunya tidak punya baju, tidak punya sandal, ya, itu sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Itu terjadi di mana, para sekalian? Terjadi di mana? Di Timur Tengah. Timur Tengah itu dulu sebelum ditemukan minyak, itu mereka adalah para pengembala kambing. Mereka adalah orang-orang yang di padang pasir. Ketika minyak muncul, sehingga mereka menjadi negara-negara yang kaya raya. Bahkan di salah satu negara Arab, jadi Arab itu bukan harus Saudi ya. Sebagian orang katakan Arab itu Saudi, enggak. Arab itu bangsa Arab, itu negaranya banyak. Ya, ada Saudi, ada Kuwait, ada Imarat, ada Bahrain, ya, itu Arab. Mesir juga termasuk Arab sebenarnya, karena sekarang banyak orang Arab di sana. Kita lihat sekarang bangunan tertinggi di dunia di mana? Di mana? Di Eropa enggak? Di Amerika tidak. Bangunan yang tertinggi di dunia, 3 bangunan tertinggi di dunia ini ada di Arab, ya, di Dubai, di Imarat, ya, Uni Emirat Arab. Itu 3 bangunan tertinggi di dunia ada di sana. Di Saudi Arabia dekat Ka'bah itu ada namanya Zam-Zam Tower, jadi apa? Menara Zam-Zam. Di situ ada katanya haji gratis, Pak. Haji gratis itu bisa melihat menara yang sangat tinggi di samping Ka'bah. Di dalamnya ada, di atasnya ada jam terbesar di dunia. Itu jamnya terbesar di dunia. Mungkin 10 kali lipat musola ini. Jam itu tertinggi di dunia, nomor 4. Nomor 4 tertinggi di dunia. Subhanallah. Jadi dulunya orang-orang yang menjadi pengembala kambing tiba-tiba jadi kaya raya, kemudian membangun bangunan yang sangat tinggi. Wa antara al-kufatal urata yatatawaluna fil dunya. Kau melihat para pengembala kambing, Ri'a Asya, pengembala kambing yang dulunya tidak punya baju, tidak punya sandal, berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Itu sebenarnya bukan hanya berlaku di Arab, tapi berlaku di seluruh dunia. Yang dulunya adalah orang desa yang miskin, tiba-tiba ke kota kaya, kemudian mendirikan bangunan-bangunan. Itu juga salah satu tanda hari kiamat, pertengahan, karena sudah terjadi.
Tetapi yang kita bahas adalah hari kiamat yang kubro, yang paling besar, dan ini belum terjadi. Belum terjadi. Walaupun belum terjadi, tapi kiamatnya sudah berlalu. Pada tanggal 21/12/2012. Orang persiapan semuanya itu. Bingung, ya. Banyak yang ke supermarket beli makanan, beli sarimi, indomie, ya. Ada yang beli itu tenda untuk menghadapi tanggal 21 Desember 2012. Konon katanya akan terjadi hari kiamat. Ini kenapa? Seperti itu karena mereka tidak mempelajari tanda-tanda hari kiamat, tidak membaca hadis ini, jadi bingung. Coba kalau kita sebelum itu sudah membaca hadis ini, insya Allah nggak panik, insya Allah belum terjadi. Walaupun memang kebetulan hari apa kemarin Pak? Hari Jumat. Benar, kiamat itu memang terjadi pada hari Jumat. Yang jelas bukan hari akad. Sekarang nggak mungkin hari kiamat. Tapi kalau Jumat depan mungkin, ya. Karena hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hadirin dan hadirat, hari Jumat itu apa? Hari yang paling mulia bagi umat Islam. Kenapa hari paling mulia? Pada hari Jumat diciptakan manusia pertama kali, Adam. Pada hari Jumat, Nabi Adam dimasukkan surga. Dan pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat Nabi Adam turun ke bumi, dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Dan pada hari Jumat pula bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan hari kiamat. Kiamat itu berdiri, maksudnya berdiri, ya, berdiri, manusia pada berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pun hari kiamat yang kubro, disebutkan dalam hadisnya ada 10. Karena waktu kita terbatas, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak membahas 10, kita membahas 4 saja. 4 saja Pak, nggak bisa ditawar. 4 ini tanda yang terjadi dalam satu waktu Pak. Terjadi pada satu waktu, satu peristiwa. Apa itu? Apa itu Pak? Yang 4 itu. Pertama adalah Malhamah al-Kubro. Yang tidak ada di situ, tapi ini mengiringi tanda-tanda yang lain. Apa Malhamah Kubro itu? Malhamah Kubro itu adalah peperangan di akhir zaman. Ya, peperangan di akhir zaman, mungkin bisa dikatakan perang dunia ketiga. Itu kalau memang akan terjadi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga, tapi namanya bukan perang dunia ketiga, namanya Malhamah al-Kubro, peperangan besar di akhir zaman yang semua manusia akan punah di situ. Peperangan besar-besaran. Peperangan antara siapa dengan siapa? Peperangan antara 3 kelompok. Pertama umat Islam, kedua Romawi, ketiga Persia. Jadi zaman dahulu pada zaman Muhammad SAW itu juga ada umat Islam, ada Romawi, ada Persia. Romawi dan Persia ini 2 negara superpower yang waktu itu menguasai dunia. Islam baru tumbuh di Jazirah Arab, dan itu akan terulangi kembali di akhir zaman, bahwa di dunia ini ada dikuasai 3 kelompok, umat Islam, Romawi, dan Persia. Romawi, kalau sekarang siapa kira-kira Romawi itu? Romawi ada ahlul kitab, ya, orang-orang Eropa dan Amerika, ya. Yahudi dan Nasrani, ini Romawi. Nanti umat Islam akan berdamai dengan Romawi.
Dan sekarang sudah banyak umat Islam berdamai dengan Amerika, dengan Eropa, banyak adakan perjanjian termasuk Indonesia barangkali damai dengan Romawi, bersama-sama memerangi Persia. Ya. Persia itu dulu daerah Iran, Irak, Khorasan, ya, itu dulu daerah Persia. Ya. Kemudian di akhir zaman Persia itu sudah dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Dari Romawi dan Persia itu sudah dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Tapi di akhir zaman akan muncul kembali. Ya. Imperium Romawi dan Persia, dua negara superpower di akhir zaman akan muncul kembali. Hadirin rahimakumullah, perang Malhamah Kubra ini terjadi di mana? Terjadi di mana? Di Timur Tengah, bukan di Indonesia. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Ya. Perang ini akan terjadi di Timur Tengah, bukan di Indonesia. Loh kok bisa gitu? Karena dulu Islam muncul dari Timur Tengah, dan sampai sekarang Timur Tengah itu menjadi sorotan dunia. Bapak-bapak kalau lihat itu channel Jazeera atau Arabia, channel berita Arab, ya, atau channel mana saja, channel berita di seluruh dunia itu pasti akan mengabarkan tiap harinya tentang Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu tidak pernah kosong dari peristiwa besar. Ya, dulu ya terjadi revolusi, ya, dari mana Tunisia, ya, Aljazair, Libya, Mesir, ya, Mesir, kemudian Syria belum selesai. Syria terjadi perang habis-habisan. Berapa persen? 70%, 80%. Bangunan di Syria itu sudah hancur lebur karena diludahin oleh tentara Bashar al-Assad. Itu di Syam, Timur Tengah. Di Mesir juga terjadi pergolakan umat Islam, sudah mulai menguasai Mesir sekarang. Jadi perang antara Israel dengan Mesir sudah dekat. Ya. Belum nanti kalau umat Islam bisa menguasai negeri Syam, negeri Syria. Belum Turki juga. Kita lihat, ya, akan terjadi perang besar-besar. Jadi tanda-tanda dari kiamat besar itu belum terjadi, tapi hampir terjadi. Ya. Namanya Malhamah Kubra. Ya. Nanti peperangan ini, ketika terjadi peperangan, itu akan muncul yang namanya Imam Mahdi. Ini tanda dari kiamat juga, ya, Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, la tadhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Ya, hadis dari Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Tidak akan hancur dunia ini sampai muncul seorang pemimpin Arab. Karena belum muncul pemimpin Arab yang akan menguasai seluruh orang Arab. Ya. Dari keturunan ahli baiti, dari keturunan Rasulullah SAW, yang namanya seperti nama saya, bapaknya seperti nama bapak saya. Nabi kita namanya siapa? Muhammad. Ya, bapaknya namanya Abdullah. Jadi nanti ada pemimpin namanya Muhammad ibnu Abdullah, ya, yang akan memimpin Arab. Ya, di dalam riwayat lain, bahwa para ulama menyebutkan bahwa dari keturunan Rasulullah SAW maksudnya adalah keturunan siapa? Keturunan Fatimah. Jadi Ali dan Fatimah. Fatimah kan putrinya Rasulullah SAW. Mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Karena satu-satunya putri Rasulullah SAW yang hidup adalah Fatimah yang sudah meninggal dunia. Yang satu-satunya punya keturunan adalah Fatimah. Fatimah mempunyai anak dua, namanya Hasan dan Husain. Lah sekarang muncul namanya kelompok Syiah. Syiah itu termasuk mazhab yang dipegang oleh
Nusairiyah yang dipegang oleh Bashar al-Assad. Ya, sekarang perang dengan kaum muslimin yang ada di Suriah. Syiah mengklaim bahwa Imam Mahdi itu akan turun dari Husain bin Ali, putranya Fatimah namanya Husain. Tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Ini Muhammad bin Abdullah ini dari keturunan Hasan bin Ali dan Husain. Kenapa? Dulu Hasan itu pernah jadi khalifah, menggantikan Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau karena melihat kaum muslimin berperang, yang waktu itu perang dengan Muawiyah, beliau tidak mau perang saudara, udah hatinya aja damai. Saya jadi khalifah, mau mengundurkan diri. Saya serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pengganti supaya umat Islam tidak perang saudara. Akhirnya beliau mengundurkan diri dengan ikhlas dan ridha demi kemaslahatan umat Islam. Kemudian khilafahnya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan khilafah yang lebih baik daripada yang beliau tinggalkan. Karena waktu itu beliau mungkin khilafahnya luas, wilayahnya tidak seberapa lah. Mungkin sekitar Jazirah Arab, Iran, paling sekitar Mesir. Tapi ketika beliau meninggalkan khilafah dengan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya keturunannya yang namanya Muhammad bin Abdullah ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu umat Islam, menguasai dunia, wilayah seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia akan diperintahkan oleh yang namanya Muhammad bin Abdullah fayamla'aha qistan wa adlan, akan menghakimi, akan merintahkan dunia itu dengan keadilan. Ya, kama muliat jauran wadul juga benar dulu pernah terjadi kezaliman di seluruh dunia seperti zaman sekarang, itu akan diganti oleh khalifah ini dan dunia menjadi aman sentosa. Ya, gemah ripah roh jinawi itu terjadi pada nanti zaman Imam Mahdi, insya Allah. Ya. Imam Mahdi ini akan lahir di kota Madinah. Menurut riwayat yang benar akan lahir di kota Madinah. Kemudian nanti di sana ada namanya bendera hitam. Ya. Jadi lahir di Madinah. Ya. Salah satu cirinya adalah di antaranya hidungnya mancung, jadi bukan dari Indonesia, ya. Hidungnya mancung, ya. Keningnya disebutkan di sini dalam riwayat, ya, dalam riwayat hadis Abu Dawud disebutkan Al-Mahdi minni ajzal jabhati. Mahdi itu berasal dari keluargaku, keningnya lebar, hidungnya mancung, bukan pesek. Ia akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan. Ya, salah satu sifatnya hidungnya mancung, kemudian jabhahnya, jidatnya lebar. Ya, ini salah satu ciri Imam Mahdi yang disebutkan di dalam hadis. Ya, beliau lahir di mana? Beliau lahir di kota Madinah. Al-Mahdi akan datang bersama pasukan dari Khorasan. Khorasan itu daerah Afghanistan, ya, daerah Iran dan sebagainya. Semuanya sekarang Khorasan itu daerah situ, ya, daerah yang meliputi beberapa kota. Ya. Itu nanti akan ada bendera hitam. Ada sebagian kalangan mengatakan itu Taliban. Cuma saya belum percaya. Kita tidak boleh mencocok-cocokkan seperti itu, mencocok-cocokkan bahwa ini Taliban. Ini belum ketahuan siapa. Ya. Yang pakai bendera hitam. Bendera hitam itu yang akan kemudian akan membantu Imam Mahdi dalam perang melawan orang-orang kafir. Ya. Munculnya Imam Mahdi kapan? Ya. Imam Mahdi itu muncul, ya, ketika Isa bin Maryam itu juga
turun ke muka bumi. Jadi Imam Mahdi ini berada di muka bumi ini selama 7 tahun. Karena nanti ada perang Malhamah itu. Perang Malhamah itu terjadi antara pembukaan kota Konstantinopel, ya, itu ada 7 tahun dengan turunnya Dajjal, ya, terjadi 7 tahun. Ya. Jadi kita disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda, Umrana Baitul Maqdis harabu Yasrib wa harabu Yasrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fatku Konstantinopel. Itu mana Konstantinopel itu? Istanbul. Jadi Istanbul itu akan dibuka lagi oleh umat Islam. Dulu pernah dibuka, ya, oleh siapa? Namanya Muhammad Al-Fatih. Sudah ada film kartunnya itu. Ada bisa lihat itu film kartun Muhammad Al-Fatih. Dan saya dengar kemarin saya waktu haji dari Turki itu telah membuat film Muhammad Al-Fatih yang beneran, tetapi oleh militer Turki ini dilarang kalau berbau Islam. Padahal itu Khalifah Utsmaniyah. Jadi Islam itu dulu ada Khalifah sampai jatuh pada tahun 1924. Itu terakhir Khilafah Utsmaniyah Turkiyah di Turki, di Istanbul itu. Nah dulu sebelum Istanbul itu dibuka, itu dikuasai oleh Romawi, orang Nasrani dikuasai. Itu untuk membuka kota Konstantinopel ini sangat susah sekali. Dulu pada zaman sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu pernah mengepung kota itu, tapi beliau tidak bisa, akhirnya meninggal dunia di benteng kota Konstantinopel. Kemudian pada waktu itu kemudian setelah itu akan keluar ya namanya Muhammad Al-Fatih ini. Itu terakhir beberapa abad yang lalu, ya, membuka kota Konstantinopel dengan cara yang luar biasa, ya, bisa ditaklukkan dan sekarang menjadi Istanbul, kota Islam yang menjadi ibu kota. Tetapi para ulama menyebutkan barangkali kota Istanbul akan dibuka kedua kalinya di akhir zaman nanti. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Itu akan dibuka kembali oleh umat Islam, ya. Setelah kota Istanbul dibuka umat Islam, muncullah Dajjal. Ini bukan siapa? Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu akan memimpin tentara umat Islam berperang melawan pasukan Romawi dan Persia. Ya. Ketika sedang perang, sedang sholat, ya, itu muncullah Isa bin Maryam. Yang mungkin tersebut. Saya bagian di sini hadis idza ra'aitum ar-rayat as-surd. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, fa'atauha walau habbah, maka datangilah bendera hitam itu walaupun dengan merangkak. Fa'inna fiha khalifatul Mahdi, karena di dalamnya ada khalifatul yang namanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, ya. Itu benderanya bendera hitam. Jadi akan memimpin perang, ya, akan memimpin perang, kemudian membuka kota Konstantinopel, ya. Hadirin rahimakumullah. Perangnya ini sebenarnya ceritanya panjang, ya, waktu tidak cukup. Perangnya ini ya sepertiga dari kaum muslim pertama mundur, ya, lari. Kemudian ada sepertiga, ya, yang maju sampai menang. Ya, tapi ini di bawah pimpinan Imam Mahdi. Ya. Setelah Imam Mahdi waktu itu ingin persiapan perang, ya, turunlah namanya Isa ibnu Maryam. Jadi setelah hari kiamat, maksudnya tanda-tanda hari kiamat ini setelah Imam Mahdi keluar, maka turunlah namanya Isa bin Maryam. Ya. Kita harus harus yakin dengan akidah ini. Karena kemarin saya mendengar salah seorang dai, tetapi dia orang alam, ya, termasuk Islam. Dia mengatakan begini, turunnya Isa bin Maryam itu tidak benar.
Karena dari hadis ahad. Hadis ahad itu tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ini pemahaman yang nggak benar. Hadis ahad itu apa sih? Hadis yang tidak mutawatir. Hadis ahad bisa diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih, seluruh umat bisa terimanya. Maka kita kalau ada hadis sahih, maka kita harus percaya. Kemudian dia mengatakan, Isa bin Maryam itu dia akan turun, karena Isa bin Maryam itu sudah mati. Kita katakan tidak benar, Isa bin Maryam itu masih hidup. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat beliau ke langit. Angkat beliau ke langit. Kita lihat umpamanya dalam surat dalam surat An-Nisa ayat 157 158. Itu dalilnya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qaulihim inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Orang Yahudi, orang kita mengatakan kami telah membunuh Isa bin Maryam. Ya. Allah SWT berfirman tidak, mereka belum membunuh dan mereka belum menyalib. Walakin syubbihalahum, tetapi yang disalib itu adalah orang yang serupa dengan Isa bin Maryam. Itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Isa bin Maryam itu masih ragu-ragu. Ya. Ma lahum bihi min ilmin illa tibadhan, mereka hanya mengira-ngira. Ya. Wa ma qataluhu yaqinan, mereka membunuhnya itu tidak yakin siapa sih? Mungkin Isa bin Maryam dibunuh, mungkin, baru mungkin. Jadi mereka nggak yakin. Barrafa'ullah ilaihi, tetapi Allah mengangkatnya ke langit, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barrafa'ullah ilaihi, tetapi Allah mengangkatnya ke sisinya. Jadi Isa bin Maryam itu ada di mana? Ada di langit. Dan orang ini mengatakan nggak benar itu kalau di langit, katanya. Kalau di langit berarti sama dengan orang Kristen. Ya, orang Nasrani mengatakan Tuhan itu punya anak, kan gitu. Ada bunda, ada anak. Anaknya itu di sisinya. Jadi kalau orang Islam katakan Isa di langit, berarti kayak orang Nasrani, kita katakan enggak. Kalau orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Tuhan, kita enggak mengatakan seperti itu. Kita mengatakan Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah yang diangkat oleh Allah SWT ke langit, ya, karena suatu sebab. Ya, apa pekerjaan Isa selama ini, ya nggak usah kita tanya, terserah Allah. Apa kita nanya kerjaannya apa? Pokoknya di sana ditanya, udah. Pertanyaannya bukan apa kok nanti turun lagi begini. Hadirat, kenapa kok Isa bin Maryam turun lagi begini? Sekarang ini, saya tanya sekarang, yang paling banyak, ya, manusia yang paling banyak hidup di dunia itu agamanya apa? Sekarang saya tanya, agamanya apa? Nasrani enggak, Islam masih kalah. Islam kan di Indonesia, di Amerika Islam, di Eropa Islam, di Australia Islam, enggak. Rata-rata umat dunia ini sekarang ini adalah Nasrani, dan nanti di akhir zaman la taqum as-saah, tidaklah muncul dari kiamat sampai penduduk mayoritas itu adalah dari Romawi. Yang paling banyak penduduknya nanti adalah dari Romawi, dari Rom, yaitu ahli kita, Yahudi dan Nasrani paling banyak di dunia. Sekarang sudah kelihatan Nasrani lebih banyak. Karena penduduk mayoritas adalah Nasrani yang mengatakan Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Maka Allah menurunkan Isa bin Maryam ke dunia untuk menjelaskan bahwa keyakinan Anda itu salah. Makanya beliau turun di dunia, apa tugasnya? Hadirin dan hadirat, tugasnya apa? Mematahkan salib.
Yang mengatakan siapa? Bukan umat Islam siapa? Isa bin Maryam katakan semuanya di seluruh dunia. Yang kedua apa? Membunuh babi. Babi itu dikurung semuanya oleh Isa bin Maryam. Ini yang ketiga, yang paling pentingnya apa? Tugasnya membunuh Dajjal. Jangan saya bikin Dajjal. Yang keempat, membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Itu tugasnya Isa bin Maryam. Tapi di awal tadi tugasnya menjelaskan kepada orang-orang Romawi yang mengangkat dia sebagai Tuhan. Enggak benar, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sebelum tinggal dunia juga kita dalam Al-Quran menyebutkan, ujunglah sembahlah Allah dan sembah saya. Saya tidak mengatakan sembahlah saya. Isa bin Maryam. Ya. Makanya nanti Isa bin Maryam itu turun membawa apa? Membawa agama Islam. Jangan salah paham, membawa agama Islam. Ya. Membawa syariat Islam, tatbiqus syariah. Itu nanti akan dilakukan oleh Isa bin Maryam dibantu oleh siapa? Imam Mahdi. Jadi begini cerita, Imam Mahdi itu lagi mau sholat di salat subuh, udah ada komat, sawu sufufakum kan gitu. Terus kan shock kalian, bilangnya tentara-tentara. Tiba-tiba muncul Isa bin Maryam cuma begitu. Imam Mahdi lihat ada Isa bin Maryam. Bukan cerita dongeng, beneran ini. Apanya dikira dongeng. Ya, bagaimana terusnya? Kata pokoknya ada di situ tiba-tiba ada datang. Oh silakan ya Syekh, tafadhol. Anta imamuna kata. Kata Isa bin Maryam janganlah, udah. Komat aja kan untuk kamu bukan untuk saya, udah kamu imam. Jadi imam siapa? Imam Mahdi. Jadi makmum Isa bin Maryam. Jadi makmum dia. Ya. Berdua inilah yang akan memimpin dunia. Imam Mahdi hanya 7 tahun di dunia. Kemudian diteruskan oleh Isa bin Maryam selama berapa? 40 tahun. Ya, 40 tahun. 40 tahun ini menguasai dunia, memimpin dunia dengan penuh keadilan dan kebajikan. Ini Isa bin Maryam belum turun dari kiamat gimana? Tunggu dulu dong. Beliau turun. Kalau tak turun, baru nanti ada Dajjal. Ini tentang Isa bin Maryam. Ya, ini 40 tahun. Dia rahimahullah. Ya. Tadi apa? Tugas Isa bin Maryam adalah membunuh Dajjal. Dajjal itu apa? Banyak orang yang mengartikan Dajjal itu Israel sama Amerika. Saya kurang sependapat. Kenapa? Dajjal kok Israel sama Amerika? Ya. Saya juga tidak menafsirkan itu salah atau benar, tapi kurang pas ya. Kenapa langsung mencocokkan Dajjal ke Israel sama Amerika? Padahal dalam hadis-hadis Dajjal itu sifatnya apa? Dia orang. Kalau dalam hadis itu Dajjal itu orang tinggi, besar, ya. Kemudian matanya buta sebelah. Sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan. Tahu baca laut? Itu ngikutin Dajjal. Matanya bagus tapi ditutup pakai hitam, baca laut. Baca laut. Sekarang ini muncul namanya kelompok Illuminati, grup musik ya, yang mengaku dari Illuminati, yaitu kelompok penyembah setan di Amerika. Kemudian penyembah setan ini mempunyai grup-grup termasuk Hollywood ya, termasuk salah satunya adalah Lady Gaga. Lady Gaga itu termasuk yang dulu mau konser di Indonesia dipuja-puja oleh orang Indonesia, rata-rata perempuan ya. Karena Dajjal itu nanti yang akan menyambutnya adalah perempuan, ibu-ibu ya. Yang paling banyak menyambut Dajjal ini perempuan. Nah, gimana itu? Sampai
bapaknya, suaminya, saudaranya laki-laki itu sampai bingung gimana cara menasihati istrinya, cara menasihati adik-adiknya, kakak-kakaknya perempuan itu supaya jangan nyambut dajjal itu dajjal. Tapi kita nggak mau, tetap saya mau nyambut dajjal karena udah ngefans dengan dajjal itu, dan ngefans dengan dajjal. Bisa apa deh? Kita jadi bingung yang lagi gimana caranya. Walaupun saya nggak katakan Lady Gaga itu dajjal, tapi mungkin muridnya, murid orang Islam. Dan itu banyak artis itu juga ada. Salah satu ciri ya, penyembah setan ini, salah satu cirinya adalah mereka selalu menggunakan simbol-simbol. Salah satunya matanya satu. Ya, makanya kalau dalam musik itu mungkin sering ditutupin kepalanya, matanya di satu jadi gini. Nah, itu memang ada simbol-simbol tertentu kayak piramid, ya, kayak macam-macam lah, banyak sekali simbolnya itu. Anda mungkin tahu bagaimana apa simbol-simbol setan itu. Maka termasuk piramid di Mesir itu simbol dajjal. Kalau ada piramid ada mata satu, dajjal katanya itu uang $1. Zaman dahulu sebelum dicetak baru itu ada uang $1, itu ada piramid ada mata satu. Nah, itu simbol dajjal. Makanya kalau orang katakan Amerika dajjal ya mungkin ada benarnya, tapi juga bisa salah juga. Itu kan salah satu. Jadi dajjal itu berbentuk manusia. Saya dengar sekarang Olimpiade di London itu simbolnya adalah boneka yang bermata satu. Ini sudah ada turunannya nih dajjal ya. Murid-muridnya sudah banyak sekali. Tapi dajjal yang benar adalah dajjal tegak bermata satu, dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya. Kekuatan yang luar biasa, dia bisa menurunkan hujan, bisa menahan matahari. Bisa menahan matahari. Israel bisa menahan matahari nggak? Nggak bisa, itu kan dajjal ya. Muridnya ya. Mereka nggak bisa menahan matahari. Dajjal bisa menahan matahari. Kok bisa? Iya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dajjal ini akan hidup di dunia selama 40 hari. 40 hari. Ya tadi ada 40 tahun itu Isa bin Maryam. Kalau dajjal selama 40 hari. 40 hari. Nah, di sini 40 hari itu hitungannya begini. Satu hari kasanatin. Satu hari dia hidup itu seperti 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 360. 65 atau 62? Ada yang 62. Itu kita ambil 365. Satu hari lagi seperti 1 bulan. Berapa hari? 30 hari. 1 hari lagi seperti satu minggu. 7 hari. 37 hari sisanya seperti hari-hari biasa. Coba dihitung berapa hari? 2 menit. Bisa nggak gitu? 1 hari sampai dengan 1 tahun, 1 hari sampai dengan 1 bulan, 1 hari sampai dengan 1 minggu. 37 hari seperti hari-hari biasa. Coba dajjal di dunia ini berapa hari? Sampai bisa 365 ditambah 30 hari berarti berapa? 395 ditambah 7 hari 402 ditambah 37 berarti berapa? 439 hari. Jadi 40 hari, 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 minggu, yang 37 hari seperti hari-hari kita. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana kita sholat asarnya? Sholat zuhurnya gimana yang 1 hari seperti dengan 1 tahun? Gimana? Mataharinya, makanya tadi dajjal itu bisa memberhentikan matahari. Matahari berhenti dulu, jangan bergerak. Jadi terbit sampai tenggelam itu selama 1 tahun. Coba bayangkan, bosan.
nggak ada materinya. Dia itu sampai berminggu-minggu kayak gini. Apa jawab Rasulullah? Sudahlah kamu sholat menurut perkiraan kalian. Maksudnya gimana? Antara sholat maghrib sama sholat isya berapa jam? 45 menit. Kira-kira baca Al-Quran 1 juz lah gitu ya. Oh berarti nanti saya sholat maghrib sama isya itu selama hidupnya Dajjal itu saya kira-kira baca Al-Quran 1 juz, saya sholat isya. Karena jam sudah nggak ada, mungkin ada rusak semuanya, pokoknya udah nggak bisa, zaman itu udah lain, nggak bisa pakai jam juga. Ya, udah katanya sholatnya diperkirakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehebatan Dajjal bisa menahan matahari, bisa menurunkan hujan, hujan turun, hujan berhenti. Maka Dajjal ini hebatnya luar biasa. Oleh karena itu banyak orang ngefans ke dia. Mau sakit apa bisa sembuhkan. Ya, Dajjal itu luar biasa ini. Dia punya neraka dan punya surga. Punya neraka dan punya surga. Surganya Dajjal. Ya. Jadi tidak ada fitnah yang lebih besar bagi manusia kecuali fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita doa setiap hari di sholat supaya dihindari fitnah Dajjal, karena fitnah begitu hebat. Dia manusia terhebat di dunia. Dia bisa menghidupkan orang mati. Coba bayangkan. Gimana ya? Ada orang muslim datang langsung langsung dipukul pakai pedang, terbelah jadi dua lagi. Kamu berikan sama saya enggak, dibelah, terbelah jadi dua. Ya kan dalam kalam itu, balik lagi, tapi ini nyata ini. Kamu belum? Atau orang muslim belum?